yang kita baca, karat-karat kotoran-kotoran yang menempel dalam hati kita, dalam benak pikiran kita, semuanya ini sedikit-sedikit akan menjadi bersih. Ibarat kotoran yang menempel di kaca, di dinding dan sebagainya, tapi kalau setiap saat dibersihkan, dilap juga langsung bersih kan gitu kaca. Beda kalau sebulan, 2 bulan, setahun mungkin kaca nggak pernah dibersihkan, dilap, itu prosesnya juga pasti lama pembersihannya kan begitu. Nah, dengan sedikit-sedikit kita baca istighfar, insya Allah apa yang menjadi kekeliruan kita, kesalahan kita, dosa yang mungkin tidak kita rasa, tidak disengaja, tidak terasa, tapi itu dosa, insya Allah akan terhapus dengan istighfar ini. Karena apa yang tadi? Wa huwa annallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Ma'alar rasuli illal balagh. Tidaklah kewajiban Rasul itu tiada lain illal balagh, kecuali hanya menyampaikan amanah, menyampaikan pesan dari Allah, hanya menyampaikan wahyu. Tidak ada kewajiban bagi Rasul agar seseorang itu mendapatkan hidayah. Jadi Rasul itu hanya menyampaikan pesan, hanya menyampaikan risalah. Tidak ada kewajiban bagi Rasul agar seseorang untuk menerima hidayah, karena hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui ma tubdun, apa yang kamu tampakkan, wa ma taktumun, dan Allah juga mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Jadi apa-apa saja yang ada dalam hati kita, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi dalam hati, itu Allah Maha mengetahui atas seluruh tindakan dan gerak-gerak kita. Maka dosa itu sebenarnya ada dosa yang nampak, ada juga dosa yang tidak nampak. Jadi tidak kelihatan oleh orang lain, tetapi sesungguhnya itu adalah perbuatan yang dosa, salah, dan akan membahayakan hati, akan merusak juga amal. Jadi Allah tahu. Misalkan apa merusak amal itu? Riya, kan begitu. Dia itu kan beramal dengan ingin hanya ingin dipandang, dilihat oleh orang lain. Gitu. Amal kita, perbuatan kita, kebaikan kita, amalnya itu semata-mata hanya ingin dipandang orang, hanya ingin dilihat orang, atau karena orang lain, bukan karena lillahi ta'ala, bukan hanya karena Allah. Tapi kalau dipandang orang, ya memang kelihatan orang. Sholat kita kan kelihatan orang, zakat kita ya kelihatan orang, ibadah haji kita juga kelihatan orang. Tetapi bagaimana kita mampu menata hati kita agar seluruh amal kita itu bukan karena orang lain, bukan karena faktor lain, tapi karena memang ini adalah kewajiban dari Allah, lillahi ta'ala. Itu maksudnya. Nah, selain riya, kalau riya jelas sudah bisa merusak amal. Juga ujub. Ujub itu bangga diri, ya, berbangga. Kayaknya ini hanya saya aja nih yang bisa begini, orang lain nggak bisa nih. Tapi nggak ucapin ke orang, enggak, dalam hatinya aja. Itu juga ujub. Kalau nggak ada saya nih, wah rusak semua ini. Nah, itu dalam hati kan gitu ya. Ini juga merusak sebenarnya. Menimbulkan apa? Merusak hati, dan juga namanya merusak hati, penyakit hati itu kan lama-lama akan semakin menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya untuk membersihkannya adalah dengan istighfar tadi. Iya ya, kemarin merasa dalam hati kita bahwa kalau tidak ada saya mungkin tidak bisa begini. Karena ada saya lah jadi bisa begitu. Itu kan ujub, atau berbangga diri lah, tapi tidak diceritain ke orang, tidak, dalam hatinya saja. Tapi insya Allah dengan kita istighfar, dengan sering lisan kita mengucapkan kalimat thayyibah, zikir kepada Allah, itu semua akan terkikis, terhapus, dan juga insya Allah akan terhindar, tidak akan
Jadi wa ma tubdun wa ma taktumun, yang terlihat oleh orang lain maupun yang tersembunyi, yang tidak terlihat oleh orang lain. Allah Maha tahu. Makanya cara membersihkannya itu tadi dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dengan memperbanyak istighfar. Qul la yastawil khabis. Qul katakanlah wahai Muhammad, la yastawil khabis, tidaklah sama yang buruk wa thayyib dengan yang baik. Jadi tidak sama, tidak yang buruk dengan yang baik itu pasti beda. Walau a'jabaka, meskipun menarik hatimu, walaupun mengagumkanmu, kasratul khabis, banyaknya keburukan itu. Jadi tetap suatu kebaikan, sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik itu tetap beda, tidak sama. Walaupun yang baik-baik itu, yang jelek-jelek itu mengagumkan, menakjubkan, yang jelek itu menakjubkan, yang jahat itu menakjubkan, mengesankan, tetap itu beda, tetap itu beda, dan itu bisa dibedakan. Karena itu apa? Fattaqullaha, maka bertakwalah kalian semua kepada Allah. Karena itu takutlah kepada Allah, menjaga diri kita, ittaqi, jagalah diri kita agar senantiasa takut kepada Allah. Jadi orang yang takwa itu waqayati wiqayah, yang memelihara dirinya, menjaga dirinya, terus mendekatkan diri kepada Allah, juga menjaga agar tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Kalau secara sederhananya, imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itu singkat simpelnya. Nah, maka kuncinya adalah dari semua hal itu terkadang memang sulit untuk membedakan mana kebaikan dan juga mana keburukan, mana yang khabis, yang buruk, mana yang thayyib. Sulit, tetapi bisa dibedakan. Karena itu tidak sama, la yastawi, tidak sama. Karena itu fattaqullaha, kata Allah, bertakwalah kepada Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Nah, di sini kalimat yang digunakan adalah ya ulil albab, bukan lagi fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, bukan. Bertakwalah kepada Allah, hai orang mukmin, tidak. Tapi yang digunakan di sini adalah ulil albab, orang yang mau menggunakan akal, orang yang memiliki akal. Maksudnya gunakan akalmu, gunakan pikiranmu, gunakan hatimu untuk membedakan itu. Itu pasti bisa. Kalaupun khabis, kejelekan itu menakjubkanmu, mengagumkanmu, menarik hatimu, tapi bisa dibedakan. Ya ulil albab, hai orang-orang yang memiliki akal sehat, yang memiliki akal. Ini sebenarnya kan sindiran dari Allah. Allah menyindir sebenarnya ini. Aku sudah kasih engkau akal, hai manusia, aku sudah kasih engkau akal, pikiran, hati. Beda dengan binatang, beda dengan makhluk yang lain, tidak punya. Hanya manusia yang punya, hanya engkau gitu yang punya. Maka gunakanlah akal gitu. Maka gunakanlah akal yang telah aku anugerahkan hanya kepada manusia, tidak kepada hewan, tidak kepada binatang, tapi hanya kepada insan, kepada manusia. Maka ini adalah sebuah sindiran, dan sebuah statement yang mengandung masa sih sudah diaksi akal oleh Allah, tidak dipergunakan akal itu untuk berpikir mana membedakan antara kebaikan dan keburukan. Itu maknanya. Fattaqullaha ya ulil albab, bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi beruntung, agar menjadi selamat, agar menjadi bahagia dunia dan akhirat.
para jamaah sekalian, dari 3-4 ayat ini, dari 4 ayat ini yang kita baca, pertama menegaskan Allah bahwa Ka'bah itu adalah sebagai Baitullah, rumah Allah yang mulia, yang hurum, tanah haram. Ka'bah Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dan Baitul Maqdis di Yerusalem itu termasuk tanah haram. Dan Ka'bah itu adalah sebagai tempat berdirinya seluruh umat manusia berkumpul dan berdiri untuk beraktivitas urusan dunia dan akhirat. Maka ada larangan-larangan di sana ketika sedang berihram, ketika sedang beribadah haji, ketika sedang beribadah umroh. Ada larangan-larangan dan ada juga perintah-perintah. Nah, yang demikian itu Allah ciptakan, baik itu tempat-tempat yang haram, kemudian bulan-bulan yang haram, yang mulia, yang agung, yang suci, tiada lain adalah lita'lamu, agar kita sebagai umat manusia ini mengetahui, berpikir, menganalisa, mempelajari, meneliti lah gitu kalau bahasa ilmiahnya, meneliti sesuai dengan akal yang telah Allah anugerahkan agar kita mempelajari. Setelah itu kita mengambil hikmah dan manfaat, karena semuanya itu Allah ciptakan tanah-tanah yang suci ada 3, Allah ciptakan bulan yang harum, yang hurum itu ada 4. Itu semua memiliki makna. Allah mengetahui semua itu dan kita disuruh untuk mempelajarinya, menghormatinya. Kalau 3 yang tanah haram itu kita hormati, kita agungkan. Kemudian juga bulan yang 4 itu kita muliakan, kita agungkan, karena di sana terdapat hikmah yang begitu besar. Lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Nah, barangkali itu kesimpulan dari ayat yang ke-97. Kemudian selanjutnya baik dari ayat ke-98, 99 sampai ke-100 ini merupakan uraian atau rangkaian dari ayat-ayat sebelumnya. Katakanlah kalau resume itu dari beberapa ayat sebelumnya, mulai dari ayat ke-90-an tadi, 80 sampai ke-90 ini, bahwa apa yang dilakukan oleh manusia berupa kesalahan, pembangkangan itu diantaranya adalah berupa apa? Meminum minuman keras, kan gitu ya. Al-khamr, al-maisir, berjudi, dan semuanya, mengundi nasib, semuanya itu apa yang dilakukan itu, ingat, Anallaha syadidul iqab. Allah itu begitu keras siksanya. Jadi ingat semua, dari semua larangan-larangan itu, maka Allah memiliki berkuasa atas segala siksanya yang begitu keras, yang begitu besar. Tetapi di samping itu Allah juga punya sifat Ghafur dan Rahim, ada ampunan gitu. Makanya perbanyaklah baik kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang berikutnya, Allah memerintahkan kita agar menggunakan akal kita agar bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, menggunakan mata hati kita untuk senantiasa berpikir untuk sebuah kebaikan dan kemaslahatan. Karena itu dari pokok-pokok ayat yang 4 ayat yang kita baca pada malam hari, mudah-mudahan ada manfaatnya, keberkahan untuk kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah bersyukur semua wassalatu wassalamu ala Allahumma ighfir lana ya Ghafur warhamna ya Rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wal 'afwa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.